manusia tak akan bertahan hidup ketika melihat wujud asli Zeus. Selain itu, kekuasaannya sebagai dewa tertinggi menjadikan sukar untuk ditolak para cewek. Selain dengan perempuan, Zeus ternyata juga memiliki kekasih lelaki bernama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buat sobat sober nih, hari ini aku ada kabar gembira nih. Karena apa? Karena di video kali ini aku bakal membawakan cerita tentang Zeus si fuckboy, atau mungkin Zeus dan para deretan ayang-ayangnya. Oke, langsung aja ya. Zeus itu merupakan dewa langit yang dilambangkan dengan dewa yang menggunakan tongkat petir pada mitologi Yunani. Dia merupakan putra bungsu dari Titan Cronus dan Rhea, atau bangsa Romawi lebih sering menyebut dengan Jupiter dan Jove. Saudara Zeus diantaranya ada Hestia, Poseidon, Hades, Demeter, dan Hera. Kakak-kakak Zeus ditelan oleh ayahnya yaitu Cronus. Kenapa ya guys kira-kira? Karena dia khawatir dengan adanya ramalan mengenai keturunan yang akan membunuhnya. Tapi tenang guys, mereka yang ditelan itu sebenarnya nggak mati kok. Cuma dia tuh tumbuh dan besar di perut sang ayah. Nah, ketika nanti keluar, ya mereka bakal seumuran juga nih sama si Zeus. Si Rhea kesel kan karena kelima anaknya udah ada di perut sang suami. Ya gimana nggak kesel coba? Orang dia yang hamil, dia yang ngelahirin. Pas udah lahir, dimakan sama ayahnya. Rhea mencoba mengelabui saat anak terakhirnya lahir. Dia memberikan batu yang dibungkus kain dan seolah-olah itu adalah bayinya untuk ditelan sang suami. Akhirnya sang bayi selamat dan dititipkan kepada neneknya yaitu Gaia. Nah, bayi itu adalah Zeus, putra bungsu Cronus dan Rhea. Gaia kemudian menyembunyikan Zeus di sebuah goa di Pulau Krete. Di sana dia dirawat oleh beberapa nimfa yang diutus Dewi Bumi. Zeus mendapatkan susu dari seekor kambing yang bernama Amalthea. Dan kambing ini yang kemudian ditempatkan Zeus di langit sebagai rasi bintang Capricorn. Jika bayi Zeus menangis, para Kouretes akan menari dan membunyikan perisai untuk meredam suara tangisan si Zeus. Akhirnya Zeus tumbuh dewasa. Untuk bisa hidup, dia harus bertarung dengan ayahnya. Pertama-tama, Zeus perlu untuk mengembalikan saudara-saudaranya yang tertelan. Dan kedua, Zeus perlu untuk membebaskan Cyclops dan Hecatonchire dari Tartarus. Nah, untuk bisa mengembalikan saudara-saudaranya, Zeus membujuk ibunya untuk memberikan sebuah ramuan. Dan ramuan itu bisa memuntahkan anak-anaknya dari mulut Cronus. Dan yap, beneran diminum dong ramuannya. Cronus langsung nih memuntahkan semua anak-anaknya. Nah, untuk yang kedua yaitu membebaskan para Cyclops dan Hecatonchire, Zeus harus berurusan dengan seekor naga berkepala manusia yang ditugaskan Cronus untuk menjaga mereka di sana. Singkat cerita nih, Zeus bisa mengalahkan monster itu. Tapi nih, pertarungan itu menimbulkan gempa bumi dan tsunami di mana-mana. Setelah berhasil membebaskan Cyclops dan Hecatonchire, Zeus lalu menyusun kekuatan untuk melawan para Titan. Nah, raksasa Cyclops tak tinggal diam nih. Ketika yang lain menyusun rencana, dia membuatkan 3 senjata yang paling kuat. Seperti petir yang digunakan Zeus, trisula milik Poseidon, dan helm kegelapan milik Hades. Ketiga kakak beradik itu masing-masing memiliki senjata yang paling kuat. Nah, gimana dengan Hecatonchire? Apa dia juga bisa membuatkan senjata atau mungkin baju perang? Enggak guys, dia nggak buat apa-apa. Tapi nih, jangan salah paham dulu ya. Para Hecatonchire memiliki kekuatan yang sangat besar dan mereka mampu melemparkan ratusan batu besar kepada para Titan dalam sekali lempar. Nah, jadi ini senjata yang dibuat oleh para Cyclops. Senjata itu mampu memboosting semangat mereka. Dan akhirnya perang pun dimulai. Oh ya, perang ini di mitologi Yunani dikenal dengan perang Titanomachia. Perang antara seorang anak melawan ayahnya sendiri. Menarik sih. Dari kubu Zeus, ada kakak dan adiknya, serta para Cyclops dan Hecatonchire yang berjumlah sekitar 100 orang. Sementara dari kubu ayahnya, Cronus, ada para Titan yang jumlahnya banyak banget. Nah, di kubu Cronus juga ada ayahnya Kratos nih. Yap, Titan Pallas. Nah, yang unik nih, gak semua Titan berpihak pada Cronus loh teman-teman. Para Titan wanita memilih untuk tidak terlibat, dan seorang Titan bernama Oceanus memilih untuk netral. Sedangkan Titan kembar Prometheus dan Epimetheus berpihak kepada Zeus. Putri Oceanus bernama Styx mengajak keempat anaknya, Pia, Nike, Zelos, dan Kratos untuk membantu para dewa di Olympus.
Perang itu berlangsung selama 10 tahun. Pertarungan sengit antara kedua kubu berhasil menimbulkan gempa bumi dan tsunami di mana-mana. Bahkan bumi pun terancam hancur karenanya. Singkat cerita, perang ini dimenangkan oleh Zeus. Nah, gimana dengan kubu lawan ya kira-kira? Ada yang mati, ada yang juga masih hidup, termasuk Cronus. Nah, Cronus dan sekutunya itu kemudian dipenjara di Tartarus. Ya, itu kayak tempat di neraka gitulah ya. Ngerinya bukan main itu tempat. Tapi nggak tahu juga sih, aku juga belum pernah ke sana. Jangan amit-amit. Terus nih, Zeus, Hades, dan Poseidon itu melakukan sebuah pertemuan. Di sana dia membagi dunia menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama ada Zeus untuk menjadi penguasa langit, yang juga menguasai petir dan hujan. Poseidon menguasai lautan, serta Hades menjadi penguasa bawah tanah atau neraka. Konon, pembagian ini didasarkan pada undian yang didapatkan masing-masing. Zeus kemudian menghuni di Olympus, sebuah gunung yang kemudian berisi para dewa. Zeus juga dianggap sebagai penguasa tertinggi di alam semesta, karena menggunakan tongkat petir yang dibuat oleh Cyclops dalam perang melawan ayahnya, yaitu Cronus. Oke, langsung aja nih ke pembahasan yang kita tunggu-tunggu, yaitu pembahasan tentang Zeus, Mahadewa Genit si tukang selingkuh. Sebagai dewa langit, Zeus memiliki akses yang mudah buat para perempuan cantik di seluruh dunia. Dan dia memang memanfaatkan hal ini sih pastinya. Selain itu, kekuasaannya sebagai dewa tertinggi menjadikan sukar untuk ditolak para cewek. Sebelum menikah dengan Hera, Zeus telah terlebih dahulu menikahi Metis. Dipercaya sebagai dewi yang sangat bijaksana dan pengetahuannya pun sama apabila pengetahuan semua dewa-dewi digabungkan. Terus ada Themis, yang digambarkan dengan wajah yang tenang, membawa timbangan dan pedang bermata 2. Lalu ada Mnemosyne, dia adalah Titan, ingatan dan memori, yang merupakan anak dari Uranus dan Gaia. Sebagai raja, Zeus adalah dewa yang memiliki ratusan wanita. Nah, yang tadi aku sebutin nih, dia tuh dinikahin secara resmi. Sebagian lagi merupakan skandal cinta terlarang. Dari kisah percintaan Zeus, muncullah banyak tokoh tambahan. Ini yang membuat mitologi Yunani menjadi salah satu kisah terbaik sepanjang sejarah manusia. Lengkap dengan pesan moral, cinta, pengorbanan, kepahlawanan, hingga intrik politik. Bisa dikatakan tanpa Zeus dan kisah romansanya, mitologi Yunani hanya sekedar cerpen tanpa makna. Nah, sekarang aku bakalan jelasin siapa aja yang pernah menjadi pacarnya Zeus. Yang pertama ada Europe, adalah putri Raja Agenor di Sidon. Suatu hari, Europe bersama teman-teman wanitanya berkumpul dan memetik bunga bersama. Zeus melihat kumpulan wanita ini dan langsung jatuh cinta sama Europe, karena Europe adalah perempuan tercantik di antara teman-temannya. Zeus selalu menyamar sebagai banteng putih yang indah dan menghampiri mereka. Banteng samaran Zeus sangat indah dan bahkan beraroma bunga, sehingga Europe dan teman-temannya langsung mendekatinya. Mereka mengelus-elus, dan tiba-tiba banteng itu berbaring di hadapan Europe. Europe menunggangi punggung banteng itu, dan banteng itu pun langsung membawa pergi Europe. Banteng itu pergi ke pantai dan berenang menyeberangi lautan sambil membawa Europe di punggungnya. Mereka bahkan diikuti oleh Poseidon, Triton dengan trompetnya, dan para Nereid yang menunggangi lumba-lumba. Rombongan itu membawa Europe semakin jauh dari tempat asalnya. Europe menyadari kalau banteng itu pastilah dewa, dan dia pun mulai ketakutan nih. Europe lalu memohon kemurahan hati sang dewa. Zeus terus berbicara dengan Europe kalau dia itu sangat cinta dengannya. Zeus juga meminta Europe untuk tidak merasa takut. Zeus membawa Europe ke Kreta. Di sana Europe oleh Zeus dijadikan sebagai ratu Kreta. Europe berhubungan dengan Zeus dan melahirkan Minos, Radamatis, dan Sarpedon. Sementara Zeus mencitrakan ulang banteng samarannya di angkasa sehingga jadilah rasi bintang Taurus. Yang kedua, Io. Dia adalah seorang pendeta Hera di Argos. Zeus jatuh cinta pada Io dan menidurinya. Untuk menjaga Hera mengetahui apa yang terjadi, Zeus menutupi dunia dengan awan hitam tebal. Namun Hera malah menjadi curiga, dan dia kemudian turun ke gunung Olympus lalu menghilangkan awan tersebut.
Zeus berpikir cepat dan mengubah wujud Io yang asalnya seorang gadis cantik. Ketika awannya sudah hilang, Hera melihat Zeus berdiri di samping seekor sapi putih. Nah, disulap kan? Zeus kemudian bersumpah bahwa ia belum pernah melihat sapi itu sebelumnya, dan bahwa sapi itu keluar begitu saja dari dalam bumi. Mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, Hera meminta sapi itu sebagai hadiah. Dan Zeus pun memberikan sapi itu pada Hera. Hera kemudian menyuruh Argus Panoptes, raksasa bermata 100, untuk menjaga sapi itu. Zeus mengutus Hermes untuk mengambil Io. Hermes menyamar sebagai seorang gembala dan membuat Argus tertidur dengan musik dan ceritanya. Setelah tertidur, Hermes pun membunuhnya. Sebagai kenang-kenangan, Hera mengambil semua mata Argus dan memasangnya pada ekor burung kesayangannya, Merak. Hera kemudian memaksa Io mengembara di bumi tanpa istirahat. Io melintas jalan antara Propontis dan Laut Hitam, yang kemudian dinamai Bosporus. Di sana ia bertemu Prometheus. Prometheus dirantai di Gunung Kaukasus oleh Zeus. Karena apa? Teman-teman masih ingat dong karena apa? Karena dia tuh mengajari manusia bagaimana cara membuat api. Setiap hari seekor elang raksasa datang dan memakan hati Prometheus. Meskipun sedang menderita, Prometheus menghibur Io dengan memberitahu bahwa Io akan kembali menjadi manusia dan keturunannya akan menjadi pahlawan terhebat, yaitu Herakles. Io kemudian menyeberangi Laut Monia. Di Mesir, dia diubah kembali menjadi manusia oleh Zeus. Di sana juga ia melahirkan putra Zeus, Epaphos, dan seorang anak perempuan, Kiroisa. Dia kemudian menikah dengan Telegonus, Raja Mesir. Cucu mereka, Danaos, nantinya akan kembali ke Yunani. Yang ketiga, Semele. Semele adalah seorang putri di kerajaan Tebes dan merupakan anak dari Ketmos dan Harmonia. Dia juga adalah pendeta wanita di kuil Zeus. Dalam satu kesempatan, Zeus mengamati Semele ketika Semele sedang menyembelih seekor banteng di altar Zeus dan kemudian berenang di sungai Aspous untuk membersihkan tubuhnya dari darah. Zeus jatuh cinta padanya dan berulang kali meniduri Semele. Ampun. Zeus selalu mengunjungi Semele di malam hari dan dalam wujud yang tak terlihat. Semele merasa senang menjadi kekasih dari seorang dewa. Walaupun dia tidak tahu dewa yang mana, istri Zeus Hera mengetahui perselingkuhan suaminya ketika Semele sedang hamil. Hera kemudian menyamar sebagai perempuan tua dan mengunjungi Semele. Hera meyakinkan Semele untuk melihat wujud asli kekasihnya agar Semele tahu siapa sebenarnya kekasihnya itu. Ketika Zeus datang lagi padanya, Semele memaksanya bersumpah untuk memberikan satu permintaan. Maka Zeus pun pergi ke sungai Styx dan bersumpah akan mengabulkan apapun permintaan Semele. Semele kemudian memintanya untuk menunjukkan wujudnya yang sebenarnya. Zeus tidak senang mendengarnya, karena Zeus tahu apa yang akan terjadi. Manusia tak akan bertahan hidup ketika melihat wujud asli Zeus. Namun Zeus telah bersumpah dan tak punya pilihan lain. Zeus menampakkan wujud aslinya dan Semele pun terbakar sampai mati. Namun Zeus masih sempat nih buat nyelamatin anak yang ada di kandungan Semele, yaitu Dionysos, dan memasukkannya ke dalam pahanya sampai ia siap untuk dilahirkan. Anjir, enak banget ya kayak gitu, dimasukin doang, lahir gitu. Yang keempat, jujur aku pas pertama tahu ini beneran kaget sih guys. Selain dengan perempuan, Zeus ternyata juga memiliki kekasih lelaki bernama Ganymed. Ganymed adalah pangeran Troya dan merupakan anak dari Thors dan Kaliro. Ganymed memiliki penampilan yang menarik sehingga Zeus jatuh cinta padanya. Suatu hari Ganymed sedang mengembala ternak di Gunung Ida. Zeus berubah menjadi seekor elang dan membawa Ganymed ke Gunung Olympus. Di Olympus, Ganymed dijadikan abadi. Selain itu, dia juga menjadi kekasih Zeus dan membawa minum bagi para dewa menggantikan Hebe. Tros sangat-sangat sedih setelah kehilangan Ganymed. Oleh karena itu, Zeus memberinya 2 ekor kuda abadi dan tanaman anggur emas sebagai kompensasinya. Zeus mengirimnya melalui Hermes yang memberitahu Tros bahwa Ganymed telah menjadi abadi dan menjabat posisi yang sangat istimewa sebagai pembawa minum di Olympus. Zeus juga mencitrakan Ganymed di angkasa sebagai rasi bintang Aquarius. Salah satu bulan Jupiter yang ditemukan oleh Galileo Galilei dinamai Ganymed. Yang kelima, yaitu ada Kalisto.
Kalisto ini merupakan putri Raja Likaon dan Arkadia. Dia merupakan salah satu teman Artemis dalam berburu. Sebagai teman Artemis, Kalisto telah terikat sumpah kesucian bahwa dia harus tetap menjadi perawan. Zeus nafsu pada Kalisto. Zeus pun mendekati Kalisto dengan menyamar sebagai Artemis. Setelah Kalisto dekat dengannya, Zeus memperkosanya. Ketika tahu bahwa Kalisto tak lagi perawan, Artemis marah dan mengusir Kalisto keluar dari rombongannya. Beberapa bulan kemudian, Kalisto melahirkan seorang putra bernama Arkas. Hera yang marah karena perselingkuhan suaminya kemudian mengubah Kalisto menjadi seekor beruang, sementara Arkas diambil dan dibesarkan oleh Maia. 16 tahun kemudian, Arkas bertemu seekor beruang yang sebenarnya adalah ibunya. Arkas berniat membunuh beruang itu namun berhasil dihentikan oleh Zeus. Zeus yang merasa kasihani akhirnya menempatkan Kalisto dan Arkas di angkasa sebagai rasi bintang Ursa Mayor dan Ursa Minor. Namun Hera masih marah pada Kalisto. Hera menyuruh Thetis dan Okeanos untuk tidak mengizinkan Kalisto memasuki wilayah mereka. Sehingga pas sampai di sana nih, saat Kalisto harus memutari langit utara dan tak pernah terbenam di Cakrawala. Salah satu bulan planet Jupiter juga dinamai Kalisto. Yang keenam ada Leto. Tapi ini bukan grup band ya. Ini tuh Leto, putri dari Titan Koios dan Phoebe. Dia adalah salah satu kekasih pertama dan favorit Zeus. Ketika Zeus menikahi Hera, Leto sebenarnya sedang hamil dari hubungannya dengan Zeus. Meskipun Leto dihamili sebelum pernikahan Hera, tetap saja Hera marah pada Leto. Hera pun terus-menerus memberi kesulitan bagi Leto. Pertama-tama, Hera mengusir Leto dari Olympus. Hera lalu melarang bumi menerima persalinan Leto sehingga Leto kesulitan mencari tempat untuk melahirkan. Akhirnya, Pulau Delos mau menerima Leto untuk melahirkannya di sana. Tetapi Hera menahan Eileithyia, dewi kelahiran dari Leto. Untungnya, Iris mengambil kembali Eileithyia hingga Leto bisa melahirkan Artemis. Artemis lalu membantu ibunya melahirkan Apollo. Hera yang masih marah kemudian mengirim naga Piton untuk membunuh Leto. Apollo yang baru saja lahir berhasil membunuh Piton dan melindungi ibunya. Tidak berhenti sampai di sini nih guys. Hera mengirim raksasa Tityos untuk memperkosa Leto. Tityos akhirnya dibinasakan oleh Apollo dan Artemis. Yang ketujuh dan yang terakhir nih guys, ada Aegina. Aegina adalah anak perempuan dari dewa sungai Asopus. Aegina adalah seorang perempuan yang cantik. Sampai Zeus pun jatuh cinta loh. Zeus berubah menjadi elang dan membawa Aegina ke pulau Oinoni. Di sana, Zeus memperkosa Aegina. Dari hubungan itu lahirlah Aiakos. Asopus mencoba mengejar putrinya ke pulau Oinoni, namun Zeus mengusirnya dengan petir. Aegina dan putranya lalu tinggal di pulau itu. Setelah dewasa, Aiakos menjadi raja di sana dan mengganti nama pulau itu menjadi Pulau Aegina, sesuai dengan nama ibunya. Hera yang marah atas perselingkuhannya itu akhirnya memutuskan untuk menghukum mereka. Hera mengirim wabah ke Pulau Aegina sehingga semua penduduknya termasuk hewan-hewan mati. Sementara Aiakos dan ibunya selamat karena dilindungi oleh Zeus. Aiakos dan ibunya tentu tak bisa hidup berdua saja di sana. Mereka melihat semut-semut tidak terkena dampak wabah. Maka mereka pun berdoa pada Zeus. Dan Zeus mengubah semut-semut di sana menjadi para Myrmidon. Nah, itu semua adalah Zeus dan pacarnya. Buaya darat emang ya si Zeus. Bukan buaya deng, ini mah udah kelasnya buaya dewa. Oh iya, saking bencinya Hera sama Zeus yang udah selingkuh berkali-kali, dia pernah mau nurunin Zeus dari tahtanya. Udah gedeg banget si Hera, ampun. Ya udah jelas lah ya, si Hera bukan tandingannya si Zeus. Dari kejadian ini malah Hera yang harus menerima hukuman. Ia dihukum untuk berjanji gak akan mengulangi hal yang sama. Mungkin kalau Zeus gak selingkuh, rumah tangga mereka pastinya aman dan tentram sih ya guys. Jadi gak bakal ada nih ceritanya si Hera neror selingkuhannya si Zeus. Apalagi sampai ngebunuh. Jadi menurut aku kalian tuh gak usah selingkuh-selingkuh gitu lah ya. Satu aja cukup kan? Gak bakalan habis. Percaya deh sama aku, diselingkuhin itu rasanya gak enak banget loh guys. Kalau kata Maggie Z nih, mendingan sakit gigi daripada sakit hati. Dan semoga aja ayang aku juga gak selingkuh ya. Sorry guys, kelewat curhat. Oke guys, jadi segitu dulu ya cerita tentang buaya. Maksudnya cerita tentang Zeus.
Thank you guys so much for watching. Keep health and clean ya. See you.